bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kota Batam akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan fasilitator Ibu Indrawati Kusumawardani dan PP kami Ibu Parianti. Perkenalkan, nama saya Dwi Utamisari dari SD Al-Furqon bersama teman saya Misla Aini Arlani Hasibuan dari SDN 005 Sagulung. Fitri Lasma Borobudur-Butar dari SMP Negeri 3 Batam. Demikian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi Ibu, terima kasih telah datang untuk membahas persiapan supervisi kita hari ini. Selamat pagi Ibu Dwi, saya senang bisa bersama Ibu Dwi hari ini. Baik, nah untuk memastikan kita memiliki panduan yang jelas nih Bu, selama sesi coaching nanti, saya ingin mengusulkan penggunaan rubrik penilaian kepada Ibu. Kita bisa menggunakan alur kita sebagai dasar ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu? Ide yang bagus Ibu. Alur Tirta ini memberi kerangka kerja yang komprehensif. Kita bisa mulai mendiskusikan setiap aspeknya. Ya, baik. Mari kita mulai dengan kompetensi apa yang Ibu gunakan dalam coaching dengan coaching nanti. Dalam konteks ini kita bisa menilai sejauh mana sesi coaching terbuka untuk ide, kemudian pertanyaan dan refleksi. Saya setuju. Saya rencananya Bu akan menggunakan kompetensi dengan mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Kemudian saya dapat menambah kriteria seperti sejauh mana coach merasa nyaman berbagi pandangan dan ide nantinya. Baik, bagus itu Bu. Sekarang apakah ada kriteria tertentu dari mendengarkan aktif yang Ibu ingin perbaiki? Untuk kriteria ini saya bisa menilai apakah coach merasa didengarkan dan pemikirannya dapat dihargai. Nah, mungkin juga melibatkan beberapa pertanyaan reflektif yang memastikan keterlibatan mereka. Iya, saya setuju tuh Bu. Sekarang apa yang ingin Ibu nilai yang mencakup respon terhadap kebutuhan coach nanti dan perubahan sesi coaching sesuai kebutuhan mereka nanti? Kita bisa menilai sejauh mana kita dapat merespon dinamika dan perubahan kebutuhan coach selama seksi. Mungkin juga melibatkan penyesuaian rencana sesi jika diperlukan Ibu. Gitu ya Bu ya. Mari kita pindah ke tujuan dari coaching Ibu nanti ya. Apakah ini akan melibatkan kejelasan komunikasi dan ekspektasi nanti selama sesi coaching? Konteks ini kita bisa menilai sejauh mana komunikasi tentang tujuan sesi dan umpan balik dilakukan secara jelas. Nah, kemungkinan juga termasuk pembahasan aturan dan harapannya Bu. Baik, ini yang terakhir ya Bu ya. Oke, Bu. Apakah ini melibatkan pertanggungjawaban terhadap komitmen dan tindakan yang akan diambil selama sesi coaching Bu? Iya Ibu, kriteria ini bisa mencakup sejauh mana kita mengikuti rencana tindak lanjut dan sejauh mana tanggung jawab dan komitmen dijaga selama dan setelah sesi coaching nanti. Bagus Bu. Saya akan memasukkan elemen-elemen yang kita diskusikan ke dalam rubrik penilaian ini dan saya akan mengirimkan kepada Ibu untuk dikaji. Selanjutnya kita dapat menggunakan rubrik ini sebagai panduan dalam sesi coaching kita nanti ya Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu Dwi. Saya berharap rubrik ini akan membantu memadukan proses supervisi dengan baik. Saya yakin kita bisa Bu ya.
Jika ada hal lain yang perlu dibahas atau dimodifikasikan dalam rubrik penilaian nanti, jangan ragu untuk memberitahu saya ya Bu ya. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu Dwi. Baik Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di sisi supervisi nanti Bu ya. Siap Ibu. Assalamualaikum Bu Lasma, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Waalaikumsalam Bu Misla. Baik Ibu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelasnya Bu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu ingin yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan di kelas Bu. Menurut Bu Misla, apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terus monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, Bu. Ya, saya sependapat nih sama Ibu. Lalu, menurut Bu Misla, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asik dalam pembelajaran di kelas dan tidak membosankan seperti itu, Bu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang hanya mengerjakan 50%, itu penyebabnya apa Ibu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu nih Bu Misla, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas Ibu? Ya, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar lain yang Ibu gunakan selain itu Ibu? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di IG. Ya, saya setuju Ibu. Saya yakin sekali nih kita bisa menggunakan berbagai sumber macam pembelajaran. Pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran di kelas. Jadi sekarang apa rencana Bu Misla untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, video, PPT, dan teks laporan berbentuk digital. Nah, saya setuju sama rencana Bu Misla. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu selanjutnya? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Saya sangat setuju nih sama rencana Bu Misla. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Ibu dan sesuai harapan kita bersama. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua
bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Iya Ibu Misla. Ada yang lain Ibu? Mungkin sampai di sini aja Bu diskusi kita Bu. Oke Bu Misla, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk curhat. Assalamualaikum Bu Misla. Waalaikumsalam Bu Lasma. Assalamualaikum Ibu, terima kasih telah bersedia bertemu kembali untuk membahas perkembangan pasca coaching Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melihat hasil supervisi tadi? Waalaikumsalam Ibu Dwi. Saya tuh merasa positif ya Bu, dan saya mendapatkan banyak wawasan yang berguna. Sesi supervisi benar-benar membantu saya untuk lebih memahami kekuatan dan area pengembangan saya Ibu. Oh, itu baik Ibu ya. Sekarang mari kita fokus pada langkah-langkah berikutnya Bu ya. Apakah setelah menerapkan umpan balik dari sisi supervisi terakhir tadi itu Bu ya, ada kompetensi khusus nggak yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut lagi? Iya Ibu, saya merasa ada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam merumuskan pertanyaan yang lebih mendalam, dan saya memadukan psikoci menuju pemikiran yang lebih kritis. Oh Seperti gitu, itu. pemahaman yang sangat bagus ya Bu ya. Iya. Pertanyaan yang mendalam, memang keterampilan yang sangat berharga dalam konteks coaching ini Bu ya. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mengembangkan keterampilan Ibu ini? Saya berpikir untuk membaca lebih banyak literatur tentang teknik pertanyaan yang efektif, dan kemudian saya mencoba mengaplikasikannya dalam sesi coaching saya. Nah, selain itu saya berencana untuk meminta umpan balik lebih lanjut lagi dari coach tentang bagaimana pertanyaan saya mempengaruhi pemikiran mereka. Mantap itu Bu, bagus sekali ide Ibu. Menerima umpan balik langsung dari coach itu memang dapat memberikan wawasan yang berharga Bu. Selain itu, adopsi teknik dari literatur lain dapat memberikan kerangka kerja yang sangat-sangat solid. Iya, saya berharap bisa melihat perubahan positif Ibu dalam interaksi saya dengan coach. Nah, setelah itu mengembangkan keterampilan ini. Begitu. Saya yakin nih Ibu dapat melakukannya dengan baik. Apakah ada area kompetensi lain nih Bu yang menurut Ibu perlu ditingkatkan setelah melihat hasil sesi coaching yang tadi Ibu lakukan? Oke. Saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam memberi umpan balik yang lebih spesifik. Nah, dan memperdayagunakan coach untuk mengidentifikasikan solusi sendiri. Jadi nanti coachnya yang mencari solusi terhadap masalahnya gitu Ibu. Wah, sangat bagus Ibu, tujuannya bagus sekali. Memberikan umpan balik yang konstruktif dapat benar-benar membantu coach ya Bu ya, untuk mengembangkan dirinya sendiri sebenarnya. Iya, Ibu. Apakah menurut Ibu nih, Ibu memiliki rencana khusus nggak untuk mengembangkan keterampilan Ibu ini? Sama seperti dengan keterampilan pertanyaan ya Bu, saya ini berencana untuk membaca materi yang berkaitan dengan memberi umpan balik. Nah, kemudian mencoba menerapkannya dalam sesi coaching. Nah, selain itu, saya juga berencana untuk mencari peluang sehingga dapat melatih pemberian umpan balik dalam konteks yang lebih nyata lagi, Bu. Wah, keren Ibu Fitri. Kemudian Bu, latihan langsung dalam situasi nyata dapat membantu memperkuat keterampilan tersebut loh Bu ya. Saya yakin Ibu akan melihat perubahan yang positif nanti dengan upaya-upaya Ibu untuk mengembangkan keterampilan ini. Iya, terima kasih Ibu. Saya sangat menghargai dukungan dan bimbingan dari Ibu atas kesempatan dan waktu yang Ibu beri juga. Sama-sama Ibu Fitri. Saya yakin kok Ibu akan terus berkembang dan mencapai hasil yang sangat positif dengan pekerjaan Ibu yang seperti ini, yang sangat sibuk sekali, menyita waktu. Tapi dengan terus berlatih, saya yakin Ibu pasti bisa. Jika ada hal lain yang perlu Ibu bahas atau jika nanti Ibu membutuhkan bantuan yang lebih lanjut lagi, jangan ragu ya Bu ya untuk menghubungi saya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Iya baik Bu Fitri, sampai ketemu di lain waktu.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Bu Misla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lasma. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Ibu. Iya, betul sekali, Bu Lasma. Kira-kira siapa coachnya Ibu? Saya dengan Ibu Dwi, Bu, sebagai coachnya. Oke, sebelum melaksanakan coaching bersama Bu Dwi nih, kira-kira saya boleh nggak bertanya sedikit sama Bu Misla? Boleh, Bu Lasma. Oke, nanti sewaktu Ibu melakukan observasi dengan Bu Dwi sebagai coachnya ya Ibu ya, kira-kira rubrik penilaian apa yang ingin Ibu lakukan? Saya akan menggunakan alur tirta, Bu. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat terlihat atau tidaknya tanggung jawab tersebut. Oke, begitu. Nanti kompetensi si coachingnya yang mana yang Ibu mau kembangkan? Rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, Masya Allah nih Bu Misla. Dari kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira yang mana yang lebih mau Ibu kembangkan? Dari ketiga itu mungkin yang akan saya ambil dua saja, Bu. Yang pertama yaitu pendengar aktif, yang kedua yaitu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa ya Bu Misla. Nah, berarti itu lebih spesifik lagi ya Bu Misla untuk mengarahkan si coachnya berpikir lebih aktif lagi terhadap ide-idenya ya Ibu. Iya, betul sekali Bu Lasma. Oke, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu ambil dari coaching ini Ibu? Rencananya indikator ketercapaiannya yaitu saya dapat membantu coach agar coach mendapat solusi dari permasalahannya. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya juga mampu membantu coach memecahkan ide-ide barunya. Oke Bu Misla, berarti itu sudah pas dengan alur tirta ya Ibu ya untuk pelaksanaan coachingnya. Iya, betul sekali Bu Lasma. Oke Ibu Misla, sepertinya itu saja yang ingin saya tanyakan. Nanti sewaktu observasi saya boleh ya ikut bersama Ibu Misla dan Ibu Dwi. Nah sekarang Ibu Misla silakan panggil Ibu Dwi-nya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Dwi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Selamat pagi juga Bu Misla. Terima kasih. Alhamdulillah saya baik nih Bu. Hanya sedikit merasa agak tertantang dengan beberapa aspek pembelajaran di dalam kelas. Saya mengerti. Hari ini saya ingin fokus pada upaya meningkatkan kinerja dan mengatasi tantangan yang Ibu rasakan. Apakah ada area tertentu yang ingin Ibu Dwi diskusikan atau tujuan khusus yang ingin Ibu capai? Iya Bu, ada. Saya merasa saya bisa lebih baik lagi sih sebenarnya Bu dalam melibatkan siswa dan pembelajaran. Beberapa dari siswa saya itu tampak kurang tertarik Bu, dan saya ingin mencari cara untuk membuat pembelajaran saya itu di dalam kelas lebih menarik gitu Bu. Baik, itu sudah sangat baik dan tujuannya bagus sekali. Pertama-tama, menurut Ibu, apa yang telah Ibu lakukan dan berhasil dalam melibatkan siswa sejauh ini? Iya Bu, beberapa siswa itu sebenarnya sangat responsif ya Bu ya ketika di dalam kelas itu, terutama ketika saya menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan interaktif mereka. Namun ada sebagian yang masih terlihat tidak menarik Bu. Saya mengerti. Mari kita identifikasi beberapa strategi baru yang dapat kita coba. Pertama, bagaimana jika kita mencoba masukkan elemen permainan atau tantangan dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan keterlibatan dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Iya Bu, itu ide yang sangat menarik ya Bu ya. Saya sih belum mencoba banyak permainan di kelas Bu. Kalau menurut Ibu, apakah saya bisa mengintegrasikannya dengan menggunakan alur pembelajaran ya Bu ya? Sepertinya bisa Bu. Sebenarnya
dapat mulai dengan permainan sederhana yang terkait dengan materi pembelajaran, misalnya pertanyaan cepat atau aktivitas kelompok yang mendorong kolaborasi. Ini dapat menjadi cara menyenangkan untuk memeriksa pemahaman siswa. Baik Ibu, saya akan mencoba itu Ibu. Selain itu, apakah ada saran lain yang bisa Ibu berikan untuk membuat materi lebih menarik? Iya Bu, masih ada. Saya juga bisa mencoba variasi dalam penyajian materi Bu. Misalnya menggunakan multimedia seperti video atau gambar-gambar yang mendukung dengan pembelajaran tersebut. Kemudian hal ini juga mungkin dapat membuat minat siswa saya lebih menarik lagi dan kemudian memberikan variasi dalam pengalaman belajar mereka Bu. Ide yang bagus tuh Bu Dwi. Kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba menggabungkan beberapa elemen pembelajaran Bu dalam pembelajaran saya mungkin minggu depan. Baik Bu Dwi, saya yakin dengan beberapa perubahan kecil, Ibu dapat melihat perbedaan dalam keterlibatan siswa. Setelah mencobanya, kita dapat mengevaluasi bersama dan menyesuaikan pendekatan jika diperlukan. Iya Bu, terima kasih Ibu. Saya berharap dari pembahasan dan saran yang Ibu berikan bisa berdampak positif di dalam kelas saya Bu. Sama-sama Bu Dwi, saya akan selalu ada untuk mendukung Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jika Ibu memiliki pertanyaan atau perlu bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Saya sangat menghargai bimbingan Ibu hari ini. Sama-sama Bu Dwi. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Misla, terima kasih ya Ibu sudah bersedia bertemu kembali untuk membahas perkembangan pasca sesi coaching yang tadi. Nah, Bu Misla, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi Ibu? Waalaikumsalam Bu Lasma. Saya merasa positif dan mendapatkan banyak wawasan yang berguna. Sesi supervisi benar-benar membantu saya untuk lebih memahami kekuatan dan area pengembangan saya Bu Lasma. Itu baik untuk didengar ya Ibu, subhanallah. Nah sekarang Ibu, mari kita fokus pada langkah-langkah berikutnya. Nah, apakah setelah menetapkan umpan balik dari sesi coaching tadi, ada kompetensi khusus yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut lagi Ibu? Ya Ibu Lasma, saya merasa ada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam merumuskan pertanyaan yang lebih mendalam dan memandu coaching menuju pemikiran yang lebih kritis. Wah, saya sangat setuju Ibu. Pertanyaan yang mendalam memang keterampilan yang sangat berharga dalam konteks coaching. Nah, bagaimana Ibu merancangkan untuk mengembangkan keterampilan ini Ibu? Saya berpikir untuk membaca lebih banyak literatur tentang teknik pertanyaan yang efektif dan mungkin mencoba mengaplikasikannya dalam sesi coaching saya. Selain itu, saya berencana untuk meminta umpan balik lebih lanjut dari coach tentang bagaimana pertanyaan saya mempengaruhi pemikiran mereka, Bu Lasma. Gitu, iya. Nah, itu suatu rencana yang baik ya Ibu. Menerima umpan balik langsung dari coach dapat memberi wawasan yang berharga. Nah, kemudian kita juga dapat mengadopsi teknik dari literatur dapat memberi kerangka kerja yang solid. Ya, saya berharap bisa melihat perubahan positif dalam interaksi saya dengan coach setelah mengembangkan keterampilan ini. Nah, saya yakin nih dengan Ibu Misla akan melakukan yang terbaik. Nah, apakah pada area kompetensi lain yang Ibu Misla pikirkan perlu ditingkatkan setelah melihat hasil sesi coaching terkini? Saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya, Bu, dalam memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan memberdayakan coach untuk mengidentifikasi solusi sendiri, Bu. Wah, itu ide yang bagus. Tujuannya sudah bagus ya, Bu. Memberikan suatu umpan balik yang kondusif dapat benar-benar membantu coaching berkembang. Nah, apakah Ibu Misla memiliki rencana khusus untuk mengembangkan keterampilan ini, Bu? Sama seperti dengan keterampilan pertanyaan, Bu, saya berencana untuk membaca materi yang berkaitan dengan memberikan umpan balik yang efektif dan mencoba menerapkannya dalam sesi coaching.
Selain itu, saya akan mencari peluang untuk berlatih memberikan umpan balik dalam konteks yang lebih nyata, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Latihan langsung dapat dalam situasi nyata dapat membantu memperkuat keterampilan tersebut. Nah, saya yakin nih Bu Misla akan melihat perubahan positif dengan dedikasi yang Bu Misla lakukan. Terima kasih Bu Lasma, saya sangat menghargai dukungan dan bimbingan Ibu. Sama-sama Ibu Misla. Saya yakin nih pasti Bu Misla akan berkembang dan mencapai hasil yang positif. Jika ada hal yang lain yang perlu dibahas atau Bu Misla membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu dan sungkan untuk menghubungi saya. Insya Allah saya akan membantu Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke Ibu Misla, mungkin segini saja diskusi kita. Assalamualaikum Bu Misla. Waalaikumsalam Bu Lasma. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Misla. Hari ini kita akan mempraktekkan coaching ya Bu. Iya benar Ibu. Dengan siapa Bu Dwi kalau boleh tahu? Rencananya dengan Ibu Lasma Bu. Sebelum melakukan praktek coaching, boleh nih saya bertanya-tanya sedikit ya Bu. Oh tentu Bu, boleh. Nanti kita praktek coaching dengan Ibu Lasma sebagai coach. Kira-kira rubrik penilaian yang akan dilaksanakan Bu Dwi seperti apa? Ya, baik Ibu. Rencananya saya akan menggunakan alur Tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi masalah, terus rencana aksi, serta saya mau melihat ada tidaknya tanggung jawab. Nanti kompetensi coaching yang mana yang Bu Dwi ingin kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu, itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Masya Allah, dari kompetensi yang tadi ini, mana yang Bu Dwi pilih sehingga lebih spesifik lagi pelaksanaan coachingnya? Nah, rencananya Bu, dari ketiga itu mungkin saya akan mengambil 2 saja Bu, yaitu sebagai pendengar aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa Bu Dwi, itu berarti lebih spesifik lagi ya, mengaruhi coachingnya supaya lebih berpikir lagi, menggali ide-idenya. Iya benar Ibu. Indikator ketercapaian apa yang Bu Dwi kira-kira yang akan Ibu lakukan? Rencananya Bu, saya akan stop. Mana dia? Oh ya, kemarin katanya Ibu mau menceritakan tentang permasalahan Ibu pada saya. Iya Bu, sebelumnya memang saya ingin berdiskusi nih sama Ibu atas permasalahan yang saya alami. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih ya Bu atas waktu yang Ibu luangkan untuk berdiskusi sama saya. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih juga Ibu sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahannya Ibu? Iya Bu, saya meminta Ibu sebagai rekan kerja saya untuk membantu saya dalam mengatasi masalah saya dan mencari solusi terbaik nantinya untuk saya Ibu. Oke, semoga saja ya Bu ya saya bisa bantu untuk memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba Ibu ceritakan ke saya, kira-kira apa yang membuat Ibu merasakan ini jadi masalah? Ya, saya merasakan selama ini saya merasa kecewa Ibu. Oh, kira-kira apa sih yang membuat Ibu kecewa? Begini Bu, kemarin itu saya melakukan asesmen formatif. Setelah itu saya koreksi nih hasil dari asesmen formatif tersebut. Ternyata saya menemukan banyak sekali siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Nah, kok seperti itu ya Bu? Padahal saya sudah maksimal Bu. Saya merasa sangat kecewa. Apa ada yang salah dalam pembelajaran saya selama ini? Oh, itu yang membuat Ibu kecewa. Kalau boleh tahu, Ibu bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran Ibu selama di kelas? Oke, kalau proses pembelajaran saya, biasanya saya itu menerapkan pembelajaran yang kooperatif,
siswa mendiskusikan dari LKPD yang saya berikan secara berkelompok, Bu. Lalu melakukan presentasi hasil diskusi tersebut dan tanya jawab dari kelompok yang lain. Nah, kemudian saat saya melakukan tes formatif, masih banyak siswa yang saya temukan nilainya masih rendah. Oh begitu, iya. Berkaitan dengan permasalahan ini nih Bu ya. Iya. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Nah, setelah asesmen biasanya nih saya meminta siswa yang nilai-nilainya rendah mempelajari ulang materi yang saya berikan. Kemudian saya juga bertanya nih sama siswa tersebut bagian-bagian yang masih belum dipahami. Lalu saya jelaskan kembali seperti itu, Bu. Oh gitu. Setelah Ibu melakukan hal tersebut, bagaimana respon anak-anak Bu? Kalau respon anak itu, beberapa anak atau siswa itu mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi yang saya berikan, Bu. Namun beberapa siswa masih banyak yang sulit seperti mengkoneksikan pemahamannya tentang konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu. Bukan ya Bu? Iya. Oke, berarti siswa Ibu sebenarnya sudah mencoba memperbaiki kekurangannya dengan memperbaiki dan mengulang materi, gitu kan? Iya. Namun mereka itu terkendala dalam menghubungkan konsep materi sepertinya Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan menyebabkan mereka itu sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya? Menurut saya mungkin gini, Bu, karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsepnya, nah sehingga materinya itu belum dipahami dan mungkin gaya belajar murid juga, Ibu. Oh gitu. Apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa semua murid memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar? Saya melihat gini, Bu, dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar itu murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasarnya. Nah, sehingga jawaban yang mengarahkan pada keterhubungan antara konsep menjadi kurang tepat, seperti itu, Bu. Oh gitu. Kemudian lalu bagaimana dengan faktor gaya belajar, Bu? Saya melihat kecenderungan murid-murid saya ini nilainya rendah. Kemudian ia mungkin suka menggambar diagram atau sepertinya dia suka bagan yang mirip seperti mind mapping ya, Bu ya. Mind mapping gitu Iya, ya. mind mapping ya, baik, benar, Ibu. Saya tertarik nih dengan penjelasan Ibu mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu di dalam kelas. Nah, lalu solusi apa yang sekarang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengetahui atau mengatasi masalah yang mereka hadapi? Iya, karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasarnya, maka saya akan memberi bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Mungkin itu, Bu, yang saya lakukan. Iya, Bu. Apakah Ibu punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid terutama dalam memahami materi? Maksud saya juga begitu, Bu. Saya juga harus mencoba menerapkan. Mungkin Ibu mau menerapkan pembelajaran itu ya? Rencananya gitu, Bu, supaya nanti siswa itu dapat lebih mudah dan memahami keterkaitan antara materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang saya maksud, Ibu. Jadi Ibu juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid Ibu. Kemudian dengan membantu dan mengkaitkan seperti itu, murid Ibu lebih memahami konsep dengan lebih mudah.
Iya ya Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran saya Bu. Nah, oke. Sekarang kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Kayaknya saya lakukan secepatnya Bu, mungkin pertemuan berikutnya saya akan mencoba. Oke, baik. Kira-kira apa yang Ibu akan persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Persiapan ya Bu, mungkin saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengkoordinir kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar setiap murid ya Bu. Nah, kemudian saya menyusun bahan-bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mapping tadi Bu. Gitu. Kemudian untuk menjalankan komitmen tersebut nih Bu ya, adakah pihak-pihak lain yang dapat Ibu libatkan untuk membantu Ibu? Sepertinya saya harus berkolaborasi dengan murid ya Bu ya, sehingga kemampuan murid tersebut lebih baik menjadi tutor sebaya. Jadi nanti saya berkolaborasi dengan murid yang sudah bisa, kemudian nanti dia menjadi tutor sebaya. Baiklah Ibu, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan tadi. Harapan saya ya semoga masalah Ibu ini segera terselesaikan dan murid-murid pun dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Bu atas sarannya dan masukannya, sehingga nanti pembelajaran saya lebih menyenangkan, lebih menarik. Ya, sama-sama Ibu. Sukses selalu ya Bu ya. Amin. Saya pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Mislah, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Mantap ya Bu, luar biasa Bu. Kalau boleh saya tanya, dari coaching yang dilaksanakan Ibu Dwi sama Bu Lasma tadi, indikator ketercapaian apa yang didapatkan oleh Ibu? Tadi pelaksanaan coaching dengan Ibu Fitri, indikator ketercapaiannya menggunakan alur tirta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, itu semua sudah tampak Bu. Sudah dilaksanakan aksi yang sangat bertanggung jawab. Saya hadir penuh dalam pelaksanaan coaching, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan ide-ide dari permasalahannya. Luar biasa ya Bu, izin menyampaikan hasil observasi tadi ya waktu Bu Dwi dan Bu Lasma tadi coaching. Sengaja saya mencatat beberapa poin, tapi memang betul yang Bu Dwi laksanakan, Ibu sudah melaksanakan sesuai alur tirta. Pertanyaan berbobot juga luar biasa. Saya melihat Bu Lasma ide-idenya keluar ya Bu, hadir tatap muka juga full. Luar biasa. Untuk ke depan kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan? Rencananya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan tuh saya akan memperdalam alur kita, terus seperti membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga pelaksanaan coaching mendatang memunculkan ide-ide baru lagi dari permasalahannya. Saya akan menjadi pendengar aktif Bu. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu